Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu Ketua CMA se-Jawa Timur yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya dan rahmatnya terus menerus, siang malam tanpa perhitungan. Pemberiannya tidak terhitung dan terkira. Tak ada ungkapan syukur yang terucap dari lisan kita, melainkan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan segenap pengikut yang setia meneladaninya, sehingga kelak kita diakui umatnya dan atas izin Allah dapat memperoleh syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu pendengar di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini saya Ibu Nur Hidayati dari CMA Kabupaten Bojonegoro ingin menyampaikan kajian CMA secara online yang berjudul Munafik. Munafik atau nifak adalah perbuatan di mana seseorang hanya akan menampakkan sisi baiknya saja dan menyembunyikan sisi buruknya. Jadi jelas, orang yang memiliki sifat munafik sangatlah berbahaya. Mereka pandai memainkan peran layaknya seorang aktor, memasang wajah manis di hadapan manusia, padahal sebaliknya itu perbuatan yang amat buruk. Bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak menyukai, tapi semua orang juga pasti sangat membenci orang yang memiliki sifat munafik. Dalam Islam, munafik adalah golongan manusia yang derajatnya sangat rendah dan kelak akan ditempatkan di neraka yang paling bawah, yang merupakan sejahat-jahat tempat kita kembali. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Artinya, sungguh orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada tingkatan neraka yang paling bawah dan tidak akan mendapatkan seorang pun penolong. Ibu-ibu CMA yang dirahmati Allah, ada ciri-ciri orang munafik
sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, antara lain yang pertama, dusta atau bohong. Dusta atau bohong adalah lawan dari jujur, yaitu ucapan atau tindakan yang bertolak belakang dari yang sebenarnya, yang merupakan akhlak yang tidak terpuji. Tindakan ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tidak disukai oleh semua manusia, karena akan merusak sendi-sendi ibadah dan pergaulan. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayatul munafiki salasun. Idza hadasa kadaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila ia berkata, ia bohong. Apabila ia berjanji, dia mengingkari. Dan apabila ia dipercaya, ia khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis lain disebutkan bahwa dusta atau kebohongan itu akan menunjukkan kepada keburukan, dan keburukan akan membawa ke neraka. Yang kedua, ingkar janji. Ciri-ciri yang kedua dari seorang munafik adalah ingkar janji. Orang munafik tentu semua perkataannya sulit sekali dipercaya, apalagi ditepati. Orang munafik akan cenderung mengingkari janji yang baik pada Allah maupun kepada sesama manusia, dan tentu saja akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana hadis di atas, ingkar janji merupakan ciri atau tanda kedua dari sifat munafik, yaitu idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia suka mengingkarinya. Dalam Islam, menepati janji itu hukumnya wajib dan akan dimintai pertanggungjawaban ketika kelak di akhirat, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 91, yang artinya, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Yang ketiga adalah khianat. Khianat adalah lawan dari amanah. Jika amanah adalah melakukan kewajiban yang sudah disanggupi, maka khianat sebaliknya, yaitu berlaku curang atau membatalkan kewajiban. Ini salah satu ciri orang munafik, yaitu wa idza tu'mina khana. Apabila ia dipercaya, ia khianat. Semua hal yang kita nikmati di dunia, baik itu anak, harta benda, pangkat, jabatan, adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan sesuatu kepada kita, sudah sepatutnya
untuk menjaga titipan itu dalam kebaikan. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'atu amanati ila ahliha. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Tapi jika orang itu adalah munafik, mereka akan mengingkari apa yang sudah dititipkan dan tidak menjaganya dengan baik. Bahkan mereka akan mengkhianati titipan tersebut. Ibu-ibu CMA se-Jawa Timur yang dirahmati Allah, selain ketiga ciri atau tiga tanda tersebut di atas, ada beberapa ciri lain yang sifat munafik, yaitu malas beribadah. Selain berbohong, mengingkari, dan khianat, orang yang malas beribadah pun termasuk salah satu dari ciri-ciri orang munafik. Allah Subhanahu Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu usala yura'una nasa wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Orang munafik akan selalu menganggap sholat itu menjadi beban yang berat untuk dijalani, dan apabila mereka sholat, sholatnya tidak sungguh-sungguh. Ciri yang kelima adalah bersumpah palsu. Nah, selanjutnya adalah orang-orang yang selalu dengan mudahnya mengucapkan demi Allah tanpa memikirkan dosa atau akibat yang akan diterima dari sumpah tersebut. Perihal orang yang suka memberikan sumpah palsu, baik karena sumpah jabatan, kemudian mereka bertindak sewenang-wenang, ataupun persaksian yang palsu, ini pun termasuk ciri dari orang munafik. Yang keenam adalah fujur atau ingin menang sendiri dalam pertikaian. Fujur atau selalu ingin merasa menang sendiri alias tidak menerima kekalahan adalah sikap dari orang-orang munafik. Dalam perlombaan, diskusi, atau pemilihan pimpinan, itu pastilah ada yang kalah dan ada yang menang. Seorang munafik, dia tidak mau menerima kekalahan atau kebenaran yang terjadi. Dia akan mencari alasan atau argumentasi yang salah demi memenangkan dirinya. Ciri yang ketujuh adalah riya atau pamer dan sombong. Sifat sombong yang sangat tercela dan dibenci Allah Subhanahu Ta'ala adalah riya. Riya atau sombong adalah
perilaku yang sampai saat ini masih ada saja orang yang melakukannya. Mereka cenderung sombong dengan yang mereka miliki. Apakah itu rupa, harta, kepandaian, kekayaan, atau apapun yang mereka miliki, sehingga membuat dirinya menjadi orang yang tinggi hati dan jahat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang bersolat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna atau sedikit berzikir. Itulah 7 ciri yang harus kita jauhi agar kita dapat terhindar dari sifat munafik yang tidak disukai oleh Allah dan sesama manusia. Ibu-ibu CMA se-Jawa Timur yang dirahmati Allah, adapun cara-cara menghindarkan diri dari sifat munafik antara lain: 1. Meningkatkan keimanan kepada Allah dengan beribadah yang benar. 2. Meningkatkan keikhlasan dalam beramal. 3. Selalu berperilaku jujur dimanapun dan kapanpun beraktivitas. 4. Menepati janji yang telah dibuat atau diucapkan. 5. Selalu menjalankan amanah yang telah dibuat dan dipercayakan kepada kita. Ibu-ibu CMA se-Jawa Timur yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan akhir dari kajian malam hari ini adalah bahwa seorang munafik merupakan seseorang yang memiliki perilaku tercela atau akhlak majmumah. Dalam salah satu hadis dijelaskan bahwa ada 3 ciri utama orang munafik, yaitu orang yang suka berdusta atau berbohong, orang yang suka mengingkari janji, dan orang yang suka mengkhianati amanah. Perilaku munafik termasuk salah satu perilaku dosa yang membuat seseorang lebih dekat dengan neraka, sehingga umat Islam, khususnya ibu-ibu Aisyah, harus menjauhkan diri dari sifat munafik tersebut. Demikianlah ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, karena pada hakikatnya kebenaran adalah semata-mata datangnya dari Allah, dan kalau ada yang salah adalah kebodohan dan ketidaktahuan saya. Akhir kalam, hadanallah wa iyyakum ajmain. Nasrun minallah wa fatkum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.